Kasus kecelakaan yang melibatkan anak artis lawas, Ira Rizwana, sampai kini masih menuai polemik. Sebelumnya beredar kabar jika pihak Ira Rizwana sempat menemui keluarga korban untuk diajak berdamai dengan memberikan sejumlah uang santunan. Alhasil, kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar berusia 18 tahun itu menjadi perbincangan di media sosial. Tidak hanya itu, suami Ira Rizwana yang merupakan Kepala Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Abu Bakar, kini ikut terseret namanya. Tidak sedikit yang menuding adanya intervensi yang dilakukan suami Ira terkait proses hukum yang sedang berproses untuk sang anak. Lantas, seperti apa Ira Rizwana menanggapi kabar miring tersebut? Dan seperti apa pula kronologis kejadian yang sebenarnya dari pihak Ira yang sebelumnya dikabarkan sang anak sempat kabur dan tak ingin bertanggung jawab meninggalkan korban saat di TKP. Saya juga sebagai seorang ibu, saya turut berbelasungkawa. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak. Di sini pun suami saya tidak ada intervensi sama sekali. Semua di sini yang ngurus di Jakarta saya. Suami saya tidak muncul bukan karena apa-apa, karena ya sebenarnya sih setelah ini kan kecelakaan ini kan tidak ada kaitannya dengan suami saya gitu loh. Cuman ya saya paham lah bagaimanapun juga. Semua sama di mata hukum. Ya, semua sama di mata hukum. Gini aja ya Mas, mohon maaf. Jangankan cuma seorang anak polisi, Jenderal Bintang 2 sudah terbukti bersalah kan termasuk juga kan. Tidak ada yang dibela. Di sini juga tidak ada pengaturan apapun, boleh dibuktikan. Saya diem tuh bukan karena apa-apa. Saya masih banyak menjaga, dan saya menjaga apa coba? Saya menjaga psikis anak saya, bukan tidak ada itikat baik. Buktinya dari awal pertama, kalau memang kami tidak ada itikat baik, pada saat kejadian sebelum almarhum dikebumikan sampai setelah selesai pemakaman, kenapa kami di sana gitu loh, kalau kami tidak punya itikat baik gitu loh. Sebenarnya mohon maaf, ini ada marwah yang harus saya jaga. Kalau sampai saya buka, kasihan, takutnya nanti akan berkembang menjadi aib. Saya masih menghargai almarhumah, saya masih menghargai Bayu, saya masih menghargai, maksudnya saya masih menghargai semuanya. Saya diem bukan karena saya tidak mau bagaimana, tapi memang saya hanya menunggu bukti terkumpul semua, baru saya mau bicara, karena saya nggak mau sampai pada akhirnya jadi blunder sendiri gitu loh. Klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya? Arah Mampang, dia lagi jalan posisinya stabil aja, kecepatan konstan, dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak, udah kejadiannya cepat gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak, dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu, dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur tapi tidak, dan klien kami turun terus menyetop taksi baru ke RSUD Pasar Minggu. Tewasnya S yang masih duduk di bangku sekolah usai terlibat kecelakaan dengan mobil mewah di daerah Pasar Minggu belum lama ini meninggalkan duka yang teramat dalam bagi keluarganya atas musibah yang dialami oleh S. Tewasnya S yang melibatkan anak artis dan pejabat tinggi kepolisian menimbulkan desas-desus jika keluarga korban sempat meminta tuntutan pada Ira Rizwana. Lantas, benarkah keluarga korban meminta dibangunkan masjid sebesar harga mobil yang dikendarai anak Ira? Dan seperti apa pula respon Ira terkait hal tersebut? Udah shock lagi Kak, itu udah kayak mimpi banget, hati aku teriris. Bukan aku aja ya, maksudnya mamaku lah yang lebih teriris banget, kami semua merasa teriris, sedih banget. Itu nantinya akan dijelaskan lagi pada saat kita semuanya akan menjelaskan ke semua media mungkin ya, untuk
apakah memang benar atau tidaknya, terus apa aja tanggapan kami tentang semua yang tadi keluarga dari pihak sana datang, itu akan nanti dibicarakan lagi itu nanti kita sampaikan dengan lawyer kami juga ya tentang terkait semua itu, tentang jawaban seperti itu. Menurut saya sih belajar ikhlas saya harus bagaimana, kayaknya saya nggak banyak ini dah, yang penting orang itu mau bertanggung jawab, datang bagaimana layaknya. Kita kan sudah jadi korban, sudah tidak ada kembali lagi. Mau bagaimanapun Muhammad Syamil ini udah nggak bakal kembali. Jadi ya selain lah, walaupun bagaimana, cuma saya belajar ikhlas. Saya serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas dia pun dengar-dengar juga diberhentikan oleh warga di setempat sekitar situlah. Ya mungkin mudah-mudahan sih ada gitu. Kita juga kalau memang itu baik, kita juga akan terima. Itu aja sih. Yang di bulan yang baik ini, insya Allah kita akan dibalas dengan hal yang baik juga. Amin. Seperti itu aja cukup. Penyelesaian ini mau kita selesaikan secara mufakat atau mau penyelesaian proses hukum? Karena kan ada arahan yang mengenai proses hukum ya, ada dari Dirlantas Polda NTB disuruh proses hukum. Terus saya tanya, Ibu, kita mau proses hukum atau mau penyelesaian mufakat saja? Kita berdua membuat pernyataan itu artinya pernyataan sama-sama berdamai dengan kasus ini. Tapi kan dari pihak sana tidak menerima. Dia ada permintaan dia yang menurut klien kami pun tidak masuk akal. Yang mungkin udah boleh pihak dari almarhum itu meminta ingin membangun masjid seharga mobil yang dipakai untuk nabrak. Kita bilang itu kurang relevan karena kejadian ini pun bukan yang kami mau, yang bukan klien kami maui gitu. Ini kecelakaan yang dimana terjadinya itu karena adanya pelanggaran lampu merah dari pihak motor gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang namanya 15 juta terus kita pakai tanda tangan, nggak ada. Kita jauh dari itu.